Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan menyampaikan persentase tentang program sekolah. Hal ini saya sampaikan karena pada rencana kerja itu kita memilih untuk menyampaikan program satuan pendidikan atau program sekolah, dan tujuannya ini adalah untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa semua program-program yang ada di sekolah ini tetap tertuju kepada visi misi sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Seperti di dalam layar ini, pada layar tersebut adalah untuk persentase program satuan pendidikan, khususnya untuk di SD 022 Tanah Merah. Adapun upaya dan indikator yang akan kita ketahui bersama dalam presentasi program satuan pendidikan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SD 022 Tanah Merah. Tujuannya ini tidak lain adalah dari rapor pendidikan kita, karena pada metode pembelajaran itu kita mendapatkan nilai yang cukup. Jadi semoga ini bisa membantu untuk meningkatkan nilai rapor pendidikan kita pada tahun berikutnya. Nah, di dalam program sekolah, apa itu program sekolah? Program sekolah adalah program yang menyangkut seluruh kegiatan yang mencakup di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran yang saling bergantung, dan melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan. Ini kita lakukan karena sudah menjadi kesepakatan program-program apa yang akan kita laksanakan, yang bermuara atau bertujuan tidak lain adalah untuk mencapai keberhasilan visi misi kita. Nah, untuk visi misi ini saya sampaikan bahwa visi misi sekolah kita yang sudah kita sepakati kemarin, apa dan tujuan apa yang akan kita laksanakan, yaitu terwujudnya insan sekolah beriman, berakhlak mulia, terampil dalam teknologi, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Visi ini akan kita capai dengan beberapa misinya. Misi sekolah kita adalah yang pertama, membangun kebiasaan tertib beribadah dan 5S. Ya, karena untuk mencapai insan yang berakhlak mulia itu tadi, maka kita biasakan untuk tertib beribadah, dan tentunya mereka juga beradab. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan rasa empati, nasionalis, patriotis, dan bangga atas budaya lokal. Kemudian mengembangkan kemampuan berbasis IT. Ini tidak lain tujuannya adalah supaya seluruh warga sekolah akan mampu untuk mengembangkan diri secara digital, yaitu menguasai IT.
Selanjutnya, mengembangkan potensi dan memfasilitasi pencapaian prestasi sesuai minat dan bakat siswa. Kemudian, menumbuh kembangkan sikap peduli dan berbudaya ramah lingkungan. Ini berkaitan dengan letak atau lokasi sekolah kita yang berada di daerah yang lapang, jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Kemudian menumbuh kembangkan wawasan pemanfaatan dan pencegahan pencemaran lingkungan. Semua ini tidak lain adalah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Kemudian apa kaitannya dengan pelaksanaan program sekolah itu? Tentu dalam pelaksanaan program sekolah kita secara bertahap, ya, secara berkala. Yang pertama, dengan melaksanakan program jangka pendek. Program jangka pendek ini akan kita capai atau kita prioritaskan itu dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, program jangka menengah. Program jangka menengah ini kita akan capai pada tahun kedua hingga ketiga tahun ke depannya. Kemudian pada program jangka panjang yaitu dengan masa berkalanya 4 tahun. Nah, di sini program jangka pendek atau dalam masa 1 tahun ke depannya, apa yang akan kita laksanakan? Yang pertama yaitu terwujudnya peserta didik berakhlak mulia. Kemudian bagaimana mewujudkannya? Tentu dengan misi kita tadi, yaitu dengan membiasakan tertib beribadah dan kebiasaan 5S itu tadi. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan sarana dan prasarana. Dalam hal mengoptimalkan sarana dan prasarana ini, setiap kita dalam rapat untuk perencanaan RKAS itu, kita selalu menginventaris sarana dan prasarana. Jadi kita prioritaskan mana sarana dan prasarana yang menjadi tujuan untuk yang diutamakan. Kemudian tumbuh kembang sikap nasionalisme. Tumbuh kembang sikap nasionalisme itu dalam kegiatannya kita sudah melaksanakan, yaitu menyanyikan lagu nasional sebelum kita memulai pelajaran. Kemudian setiap hari Senin kita melaksanakan upacara. Semoga ini bisa semakin menumbuhkan rasa cinta siswa kita kepada bangsa dan negara. Kemudian meningkatkan kemampuan literasi numerasi melalui pembelajaran HOTS. Kemudian untuk jangka menengah program yang akan kita laksanakan, semoga ini bisa tercapai, yaitu sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid secara digitalisasi. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik ilmu keagamaan. Kemudian membudayakan gerakan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan stakeholder daerah untuk mendukung program pembelajaran dan prasarana. Tentu untuk melakukan kerjasama ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekolah kita. Selanjutnya menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih optimal. Pada kegiatan ekstrakurikuler kita sudah melaksanakan kegiatan kepramukaan, kemudian baca tulis Al-Quran,
Nah, ini bisa kita tingkatkan lebih baik lagi. Kemudian pada program jangka panjang itu yang pertama kita merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang mempunyai ciri khas sekolah, yang mempunyai karakteristik siswa, kemudian karakteristik guru, warga sekolah, dan lingkungan sekolah. Kemudian menghasilkan lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi hingga 100%. Kemudian menyusun pembelajaran dengan bahan ajar secara mandiri. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk melengkapi program sekolah dan membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif di lingkungan sekolah. Program jangka panjang ini semuanya menjadikan evaluasi daripada jangka pendek dan jangka menengah. Kemudian satuan pendidikan itu memang di dalam melaksanakan atau merancang program sekolah itu perlu menampung seluruh aspirasi warga sekolah. Karena apa? Karena program kegiatan sekolah merupakan arah yang dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan dalam mencapai visi misi sekolah. Nah, karena itu pada saat ini, pada kesempatan ini, saya mengajak semua warga sekolah pada satuan pendidikan untuk memahami hal-hal mana yang menjadi prioritas pada program kegiatan sekolah untuk mencapai visi misi pada satuan pendidikan. Dalam pertanyaannya, apakah program yang sedang berjalan ini di sekolah kita ini sudahkah selaras dengan visi misi pendidikan pada instansi kita, baik pelaksanaan programnya maupun berkaitan dengan tujuan akhir dari pelaksanaan program tersebut. Kemudian, apakah tindakan konkret yang bisa diambil oleh audiens, oleh Bapak Ibu semuanya sesuai dengan peran dan tanggung jawab warga sekolah dalam melaksanakan program sekolah untuk tercapainya visi misi sekolah kita saat ini. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya nanti bisa untuk mengambil tindakan apa yang betul-betul bisa mencapai tujuan daripada visi misi di sekolah kita saat ini. Nanti kita bisa kumpulkan dari audiens, dari tindakan-tindakan konkret yang Bapak Ibu akan laksanakan agar apa program yang sudah kita laksanakan ini menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk mencapai tujuan daripada visi misi kita. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya di dalam pelaksanaan program sekolah kita dari jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nanti kita bisa lanjutkan. Jadi untuk penyampaian persentase ini saya akhiri. Semoga apa yang menjadi program-program daripada sekolah ini Bapak Ibu semuanya turut bertanggung jawab dan turut melaksanakan demi tercapainya visi misi kita. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.